Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepada Bapa di surga yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami boleh lagi berada dalam hadirat-Mu, mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman. Urapan Roh Kudus atas kami semua, atas tempat dimanapun kami berada, dan Roh Kudus pula yang akan memberikan pengertian, pemahaman pada kami, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hari-hari hidup yang Tuhan layakkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Firman Tuhan bagi kita di pagi bahkan di sepanjang hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 9 yang menyatakan, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Doa seorang pendeta bagi jemaatnya. Itulah judul renungan di pagi hari ini. Sedikit sekali seorang pendeta memiliki banyak karunia seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ia begitu hebat dalam berkhotbah, menulis, menginjil, sebagai misionari dan administrator. Mungkin yang paling menonjol dari semua ini di dalam diri Paulus adalah hati seorang gembala. Ia mendirikan banyak gereja dan tinggal bersama mereka untuk jangka waktu tertentu. Tetapi untuk kepentingan yang lain, ia tidak memberikan waktunya. Kemanapun ia pergi, ia selalu berurusan dengan gereja, bertalian dengan pelayanan, iman, keadaan rohani, dan penggembalaan. Jadi ada 4 hal yang selalu melekat dan dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu pelayanan, iman, keadaan rohani, dan penggembalaan. Setiap gembala memiliki goal untuk setiap jemaat yang dipimpinnya. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Berikut ini beberapa hal yang menggambarkan kerinduannya bagi gereja yang ia lahirkan, yang ia wujudkan dalam doanya. Doa seorang pendeta bagi jemaatnya. Yang pertama, ia berdoa supaya kasih mereka makin bertambah. Rasul Paulus sadar akan pentingnya persekutuan dalam gereja Tuhan. Dan persekutuan dalam gereja dapat terwujud jika mereka saling mengasihi dengan standar kasih dari Allah. Jadi sekali lagi, persekutuan dalam gereja dapat terwujud jika orang-orang atau anak-anak Tuhan dalam gereja itu saling mengasihi dengan standar Tuhan, bukan standar kita, bukan standar pendeta. Pendorong utama dalam pelayanan gereja Tuhan adalah jika umat Tuhan dari gereja tersebut bersekutu satu dengan yang lain
didasari pada hubungan mereka dengan juru selamat dan Tuhan mereka. Jadi dasar dari persekutuan di gereja adalah juru selamat dan Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Lebih dari sekedar berdoa bagi mereka supaya mereka saling mengasihi. Sang Rasul merindukan supaya mereka bertumbuh dalam kasih. Ia sadar bahwa kasih adalah tanda bahwa kita mengenal Allah dan lahir dari Allah. Yohanes 4 ayat 7. Yang kedua, ia berdoa supaya mereka dapat menetapkan sesuatu secara bijaksana. Sang Rasul yakin bahwa kasih Allah akan menuntun mereka kepada hidup yang lebih berkualitas, berkualitas secara rohani tentunya. Itu berarti mereka harus mampu memilih baik daripada yang jahat. Mampu memilih yang baik daripada yang jahat. Bahkan lebih lagi dari itu. Jadi bukan hanya sebatas itu, berhenti di situ, tetapi terus melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Rasul Paulus rindu supaya jemaat Filipi dapat menentukan mana yang penting dalam hidup ini. Jadi jemaat dimanapun harus mampu memilih mana yang penting dalam kehidupan mereka berjemaat. Itu juga yang ia tuliskan kepada jemaat di Tesalonika. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Makanya untuk saat ini atau memasuki pandemi COVID mulai dari 2019 sampai hari ini, kita lebih banyak menonton atau mengikuti media sosial. Ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, nubuatan-nubuatan. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tidak usah risau dengan siapapun mereka, apakah mereka hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang kecil, pendeta, penginjil, penatua, diaken, tidak usah risau. Apa yang disampaikan, apa pikiran mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka, ambil yang baik. Uji dan pegang yang baik. Kalau tidak baik, ya buang. Dan tidak usah diperbincangkan siapa mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Termasuk saya atau saudara-saudara nanti yang akan menyampaikan atau berbagi firman Tuhan. Dan ini pun saya berbagi dengan diri saya sendiri dan istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu dan sanak saudara. Juga sesama yang mendengarkan firman ini. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Itu tentang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dengan berbuat demikian bukan saja memuliakan Tuhan, tetapi hidup mereka bahagia dan lebih berarti. Daripada kita menggosipkan mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Yang ketiga, ia berdoa supaya mereka suci dan tak bercacat. Banyak mereka yang hidup tidak teratur. Tetapi ada juga yang mempertahankan iman Kristen dengan gigih dan hidup dengan benar di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi tidak usah risau dengan kamu ini terlalu rohani. Kamu ini macamnya sudah seperti orang suci dan seterusnya. Tapi itulah yang harus kita pertahankan. Sebab tanpa kesucian tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah atau Tuhan Yesus. Ada yang menjalankan hidup berimannya dengan kekuatan sendiri sehingga mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain atau bagi banyak orang. Jadi kalau mempertahankan iman,
gunakan kekuatan dari Tuhan. Karena mereka hidup dalam kepura-puraan. Nah, ini yang bahaya. Jadi katakan saja apa adanya. Tidak perlu pura-pura. Tidak senang ya tidak senang. Tapi bukan berarti membenci. Namun kesucian yang sejati adalah buah dari Roh Kudus. Itulah yang didoakan oleh seorang pendeta bagi jemaatnya. Jadi sekali lagi bukan dalam kepura-puraan. Mungkin sedikit kesaksian. Ketika masih aktif, saya selalu berada di tengah-tengah anggota. Saya selalu mengatakan, saya adalah orang yang tidak mau berbicara untuk menyenangkan telinga atau hati anggota. Lebih baik saya mengatakan di depan daripada di belakang. Ketika saya mengatakan kesalahan di depan, berarti dia kalau sadar tidak akan mengulangi. Kalau tidak sadar pasti mengulangi. Tetapi kalau kita atau saya mengatakan di belakang tentang kekeliruan, kesalahan, kebobrokannya, pasti dia akan mengulanginya. Karena dia tidak pernah dengar apa yang saya katakan karena saya ngomong di belakang. Nah, itu contoh bagi kita semua. Jadi kalau mau mengatakan sesuatu, katakanlah di depan. Sekalipun itu menyakitkan. Yang penting itu untuk merubah orang. Yang keempat, ia berdoa supaya mereka hidup sampai hari kedatangan Tuhan. Adalah kerinduan Rasul Paulus supaya hari kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya dapat terjadi saat ia hidup. Ya, saat Rasul Paulus hidup, atau saat jemaat hidup, atau saat kita masih hidup. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, bahwa kitalah angkatan yang akan melihat pemenuhan atau penggenapan dari nubuatan-nubuatan di sepanjang perjanjian lama, bahkan memasuki perjanjian baru. Ya. Kita adalah angkatan yang akan melihatnya atau menyaksikannya. Oleh karena itu mari kita masing-masing mempersiapkan diri. Karena apa? Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, terlebih-lebih apa yang kita perbuat. Jadi tidak ada istilahnya saya menanggung istri saya atau istri saya menanggung saya, orang tua menanggung anak, anak menanggung orang tua. Tetapi bukan itu. Jika hari itu tiba, mereka siap untuk bersama Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Ya. Kapanpun waktunya datang, kapanpun harinya datang. Tapi yang pasti hari itu pasti datang. Tapi siapapun tidak mengetahuinya. Hanya Bapa saja, anak pun tidak. Nah, oleh karena itu, mari kita berjaga-jaga dan terus berdoa. Itulah kerinduan seorang pendeta bagi jemaatnya. Jadi kalau tidak ada pendeta yang punya kerinduan seperti itu, saya tidak tahu lagi, ya, atau kita semua tidak tahu. Ya, itulah tugas pendeta. Banyak tantangan yang akan terjadi dalam menggoyahkan iman banyak anak Tuhan, apalagi akhir-akhir ini. Ya, situasi akan menggoyahkan iman kita kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya, termasuk saya. Istri, anak-anak, juga menantu dan cucu-cucu. Tetapi berbahagialah mereka yang bertahan sampai pada hari kedatangan Tuhan. Jadi saya ulangi lagi, supaya kita semua tahu, terlebih-lebih hamba-hamba Tuhan atau ya para gembala. Ya, para gembala itu ya harus memiliki atau mempunyai doa kepedulian ya terhadap jemaatnya. Yang pertama, ya, seorang gembala itu harus berdoa supaya kasih mereka makin bertambah, kasih jemaatnya. Yang kedua, ia harus berdoa supaya mereka dapat menetapkan sesuatu secara bijaksana, tidak sembarangan. Yang ketiga, ia berdoa supaya mereka suci dan tak bercacat. Dan yang keempat,
Ia berdoa supaya mereka hidup sampai hari kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami diteguhkan dengan firman-Mu di pagi hari ini, agar kami memiliki hamba Tuhan yang peduli atau yang berdoa bagi jemaatnya, dan kami jemaat yang didoakan memperhatikan apa yang didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, supaya kami tetap hidup sesuai dengan firman yang telah disampaikan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.